Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di kebun Pondok Awe. Ini kita sore hari ya. Sekarang tanggal 23 Februari 2021. Kita mau monitoring ya. Monitoring, ngecek serangan kepik nih. Nah, ini yang kemarin bekas terserang lagi. Ini yang ujung daun udah aman, bawahnya apa ya? Ini di sini serangannya luar biasa. Nah, udah mulai. Ini yang baru-baru nih aman ini. Ini bulan Februari, jadi usianya genap 2 tahun ya guys ini ya. Tanam bibit dongkelan, kurang lebih tingginya waktu itu 1,5 meteran. Ada di video saya yang judulnya Pondok Awe sebelum viral. Dan ini sekarang setelah 2 tahun seperti ini penampakannya. Luar biasa ini jasinga ini, pertumbuhannya cepet banget ini. Ini di depan kita ini ada satu pohon oci yang bentuknya itu payah. Jadi batang utamanya itu ini miring ini. Dulu mungkin patah ini. Dulu kayaknya ini apa ya, batang utamanya aslinya ke sini boy ya, nggak tahu lah, pokoknya intinya ini udah miring posisinya batang utamanya, terus cabangnya berada di sisi sini semua. Nah, ini yang di atas ini udah, ini ada satu yang terubus juga, bagus juga. Tapi kalau ini tak pertahanin, ya ini nggak akan kuat untuk menahan. Nah, makanya dulu waktu Pak Nodi masih di Pondok Awe, dia memilih salah satu ini ya, terubusan dari bawah, terus dilakukan penyambungan ya, sambung sisip ya. Dan sekarang begitu tumbuh kita pelihara, ini hasilnya ini udah bagus ini. Nah, ini udah lihat ini cakep kan. Nah, ini yang atas ini kita mau bongkar ya, karena udah nggak ini lagi, udah nggak kita pakai lagi nih. Kita potong aja supaya tidak ada persaingan cahaya di atas. Terus ini juga kita pruning. Oke, ini kita pruning. Jadi kita kasih space buat si apa, calon. Nah, ini ada kepik up. Ini dia kepiknya guys. Ini namanya kepik ya, bukan topik. Namanya kepik. Kepiknya kecil segini, tapi ini luar biasa ini, pemakan segala. Ya, kamu beruntung hari ini, tak lepasin ya, kamu pergi ya. Ini di sebelahnya ini kan masih hutan ya, rimbun, banyak pohon kayu. Jadi media yang
cocok lah untuk mereka itu berkembang biak. Nah, balik lagi masalah ini. Kita akan ini ya, kapan kita mau tebang ini sebetulnya udah bisa nih dikurangin. Lagi nggak enak badan guys. Kita kurangin biar terbuka ya. Kita biarkan dulu sisa rantingnya yang ini untuk membantu dia makan ya, biar nggak kaget dia. Ini daunnya masih muda semua, jadi oke, kita ikat dulu. Kita off kamera dulu. Oke guys, ini kita udah ikat ya. Seperti ini nih hasilnya. Jadi ya tegak ya, supaya percabangan yang tumbuh. Nah, ini kan dia udah berputar sebetulnya. Dari sisi sini dia dari begini, di atasnya udah mulai begini, yang sisi atas udah mulai seperti ini, terus ini juga, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sana, ini ke sini lagi, ini ke sana. Seperti itu guys. Jadi memang harus telaten kalau masih kecil seperti ini, tapi hasilnya akan sangat bagus nanti ya. Kita tunggu dia benar-benar kuat ya. Ini kan masih cabang primernya belum pecah ya, dan dia belum kuat. Jadi ini saat sudah sebesar batang bawahnya, baru kita mulai. Ini juga akan ikutan membesar dan pecah kan daunnya. Baru setelah itu bisa kita potong yang ini ya, yang batang utama sama ranting-ranting penopangnya. Kita lanjut lagi guys, kita jalan-jalan dulu ini. Ini depan kita ini pohon bawor ini. Wah, terubusnya keren ini. Keren, asik. Mantap. Ini dulu sakit ya, kuning ya, di treatment sama Pak Nodi. Setelah itu oke lagi, dia tumbuh normal lagi ya. Oci, ini oci juga tinggi banget. Ini adalah kolam penampungan awal ya. Dulu kita waktu irigasi awal-awal setting kan kita setting di blok ini dulu, blok tanaman yang besar. Dan setting irigasi ini kan berkelanjutan ya. Jadi kita manfaatkan apa yang ada. Kebetulan kolam ini sudah ada memang, jadi air dari bawah itu kita pompa dulu ke sini. Kemudian dari sini kita pasang dua pompa kecil, sama kayak di kebun saya, udah nyala bareng untuk nyiram keseluruhan ini. Totalnya ada 420 pohon. Dan alhamdulillah bisa nyala semua. Hanya saja
sprinkle itu tidak terbuka 360 ya, tapi hanya 180. Jadi untuk efisiensi flow kita pakai pompa itu 2 dan bisa gitu. Sebetulnya bisa lebih efektif lagi kalau kita pakai pompa yang pompa yang debitnya besar tapi daya dorongnya kecil. Itu akan lebih efektif. Hanya saja dia tidak bisa main all around. Dia hanya bisa main untuk pompa dorong di atas. Dia tidak bisa menggantikan pompa yang di bawah yang dorong ke atas karena headnya nggak tercover. Jadi dia nggak bisa back to back lah istilahnya, seperti itu. Jadi ada risiko, ada manfaatnya, ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada kelebihannya juga, seperti itu. Jadi kita putuskan untuk pakai yang pompa all around karena di sini elevasinya juga cukup tinggi, sekitar 30-an meter dari sumber air di bawah ya. Jadi kita pakai nah ini adalah proses pembentukan batang baru ya. Ini udah terbentuk ini. Jadi ini batang baru. Ini batang baru yang akan kita rawat, kita bentuk supaya dia kokoh ya. Ini kan tadinya ke sini, dia melenggok ke sini ya. Coba kita lihat dari sisi sana. Nah ini batangnya miring. Sebetulnya paling bagus itu ya dia tumbuh dari sini ya. Karena ini masih lurus, ini udah agak miring. Ini tapi is okay lah, nggak apa-apa, masih cukup relevan, ini masih cukup kokoh ya untuk kita pelihara jadi batang utama. Ya ini alhamdulillah serangan kepiknya berkurang ya. Dari tadi kita baru nemuin 1 ekor kepik. Ada sih jejak bolong-bolongnya tapi enggak parah. Ini kayaknya habis pemupukan mereka. Nah ini di depan ini melenggok nih. Ini harus dikasih ajir dulu nih supaya kuat ya. Dia kalau dibiarkan seperti ini nanti dia permanen dia. Karena bebannya ke arah sini semua. Jadi nah, kelihatan kan? Nah, posisinya melengkung seperti ini. Dia nggak kuat ya. Ini batang tua. Ini kalau dibiarkan dia akan permanen melengkung ke situ. Nanti tunas yang ngarah ke atas dia akan mengarah ke langit. Nah, cilakanya seperti itu. Jadi dia akan menegakkan diri, berusaha menggantikan batang utama. Kalau udah kayak gitu, waduh, repot guys. Itu catatan, nanti kita akan segera kasih ajir. Oci itu memang perawatan di awal harus intensif ya. Beda dengan bawor seperti depan kita ini, dia kokoh, dia tegak, dia kayak cemara ya. Kalau musangking lain lagi, dia seperti pohon beringin. Ini bekas serangan kepiknya kenceng ini. Jadi 2 minggu yang lalu kan serangan hujannya luar biasa, kenceng banget. Ini bibit baru ya, baru tanam ini, dongkelan ini. Itu juga sama, bibit baru. Ini baru dongkelan. Ini juga sama ini, udah mulai terubus.
tinggi-tinggi memang. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan nanam bibit dongkelan ya. Hanya saja perlu diperhatikan itu waktu beli bibit dongkelan ya, beli bibit yang tidak terlalu tinggi. Idealnya 1 sampai 1,5 meter itu sangat ideal, dengan tajuk atau percabangan itu yang muter ya 360 derajat. Jangan beli bibit yang menyirip atau menyisir atau satu sisi atau mengipas ya, seperti ini aja tumbuh gitu. Nanti susah, tumbuhnya nggak bagus. Dia butuh waktu untuk memulihkan dirinya. Jadi dia akan memulihkan nanti di posisi lebih tinggi lagi, dan itu kan kerugian buat kita. Percabangan itu kalau bisa udah pecah di bawah, jadi cabang produktif itu cukup banyak dan tidak terlalu tinggi. Jadi untuk perawatan nanti pada saat produksi lebih enak. Nah, contoh kayak kasus ini. Saya yakin ini bibit yang dulu itu lencir ya, tinggi. Dia tidak ideal. Ini dulu ini ada cabang, ini ada cabang, ini ada cabang, ada cabang. Tidak ideal. Untuk ukuran setinggi sekarang ini 3,5 meter. Tinggi cabang produksi pertama itu sampai 180 itu. Terlalu tinggi. Cabang produksi idealnya ya segini, ini masih ideal nih 1 meter. Ini udah, kalau kita bilang ya terlalu tinggi sih, 1,20 meter. Ini udah cabang sekunder ini. Ini cabang utama, keluar cabang sekunder, ini udah tersier ini. Nah, kalau kayak gini masih oke. Ya kita nggak tahu seberapa kuat ya bertahan. Kenceng ini serangan kepiknya yang sini. Ini di depan kita ada satu pohon bawor ini guys. Ini kalau masih muda kayak gini, pohon oci kok bawor. Dia kalau masih muda ini butuh sekali untuk ditegakkan ya.